Hai healthy people, kembali lagi bersama saya Baby Kristami, tentunya dengan tema yang sangat mengedukasi mengenai kesehatan. Dan saat ini kita akan mengulas mengenai jantung sehat dan jantung yang tidak sehat ini seperti apa penyebabnya, dan bagaimana strategi untuk menjaga jantung agar tetap sehat. Tentunya dengan pakarnya sudah ada bersama dengan kami saat ini, Dr. Rita Ramayulis, DCN MKes. Halo Ibu Rita. Ya, halo Mbak Baby. Nutrisionis terkenal yang juga praktek setiap harinya di klinik di wilayah Jakarta. Nah Bu Rita, ini kita mau membahas mengenai jantung yang sehat dan jantung tidak sehat ini seperti apa. Nah Bu, aku penasaran sebenarnya jantung dikatakan tidak sehat. Ini penyebabnya apa sebenarnya Bu? Iya, nah jadi tugasnya jantung itu kan buat memompa darah ya. Nah darah ini menjadi penting dipompa ke seluruh sel tubuh kita karena darah itu di dalamnya ada oksigen dan ada zat gizi yang akan mengoksigenisasi dan memenuhi zat gizi untuk seluruh sel-sel tubuh kita biar berfungsi secara normal. Nah jantung ini bekerja setiap saat itu dipengaruhi oleh kelancaran bagaimana aliran darah itu. Nah kita tahu bahwa aliran darah tentu ada di pembuluh darah, dan di pembuluh darah itu tidak hanya dilewati oleh darah saja, tetapi juga ada zat-zat makanan yang dibawa oleh darah itu sendiri. Nah ketika kemudian zat-zat yang dibawa itu lebih banyak akan zat-zat yang berupa kolesterol, kemudian glukosa, maka sangat mungkin kemudian di pembuluh darah itu terjadi plak atau penyumbatan. Nah kalau ini terjadi penyumbatan, maka kerja jantung itu akan melemah. Terjadilah gangguan kesehatan pada jantung kita. Jadi faktor yang mempengaruhi adalah kebersihan dari pembuluh darah itu sendiri. Oke. Nah, apa yang menyebabkan terbentuknya plak ataupun partikel-partikel di pembuluh darah itu dipengaruhi oleh faktor gaya hidup kita. Gaya hidup ya pentingnya Bu Rita ya, tetap sehat. Betul, gaya hidup itu mencakup pola makan kita, itu mempengaruhi itu kelancaran aliran darah kita, juga pikiran, juga cara pola gerak kita, juga manajemen tidur kita. Begitu. Oh begitu, bahkan pikiran juga mempengaruhi ya. Nah Bu Rita, sebenarnya apa penyebab adanya penyumbatan itu sendiri Bu Rita? Apakah kolesterol ini yang paling biasanya terjadi di banyak masyarakat Indonesia? Nah iya betul, jadi plak itu komponen utamanya adalah kolesterol Mbak Baby. Nah kolesterol itu kan sebenarnya zat yang diproduksi oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita itu setiap hari memproduksi kolesterol. Ya. Nah dia memproduksi kolesterol itu secara alami. Jadi kalau kita katakan kolesterol itu boleh didatangkan dari makanan, itu nggak boleh banyak jumlahnya, cukup hanya sekitar di bawah 300 mg saja. Di bawah 300 mg itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya, karena sisanya tubuh kita telah membentuk sendiri gitu. Nah tetapi tubuh itu juga bisa membentuk dalam jumlah besar ketika kemudian seseorang mengasup lemak jenuh berlebihan, karena komponen dasar membangun kolesterol adalah dari lemak jenuh. Nah hari ini kalau kita lihat Mbak Baby, pola makan kita tuh kebanyakan adalah lemak jenuh itu tadi. Betul banget, goreng-gorengan, tahu saya nih Bu, langsung kena tampar nih. Nah lemak jenuh ini nanti akan menjadi bahan dasar pembentukan kolesterol. Nggak hanya itu, lemak jenuh juga ngebangun LDL tuh, alat transport kolesterol yang dari hati tadi diproduksi dipindahin tuh ke pembuluh darah. Kebayang nggak sih Mbak Baby, kalau misalnya LDL kita tinggi, berarti bisa dipastikan kolesterol yang diproduksi oleh hati kita lebih banyak berada di pembuluh darah. Oh LDL jadi lebih kerja keras ya? Begitu ya, artinya Bu? LDL itu kalau jumlahnya banyak berarti dia akan punya rute banyak juga dari hati ke pembuluh darah kita. Kan kalau rute memindahkan kolesterol dari pembuluh darah ke hati kita itu HDL. Sementara kalau lemak jenuh dia akan meningkatkan LDL, bukan meningkatkan HDL, malah dia bisa menurunkan HDL gitu. Nah jadi kalau LDL jauh lebih tinggi daripada HDL, maka bisa dipastikan seluruh kolesterol yang diproduksi oleh hati kita itu dipindah ke pembuluh darah. Itu awalnya pertama risiko terjadinya plak atau penyumbatan pada pembuluh darah koroner atau jantung.